Saya menyapa kita dari tempat ini dan untuk saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing dan dari berbagai kota malam hari ini hadir. Saya berharap kita bisa menikmati suasana persekutuan kita pada malam hari ini. Anak-anak muda yang luar biasa, semangat ya, semangat dong ya. Oke. Baik, malam hari ini seperti kita sudah baca bersama melalui flyer, tema kita adalah cara si pemalu membangun relasi. Nah, saya khawatir sebagian tidak mau ikut, mungkin dia pikir saya kan bukan pemalu gitu ya. Tapi ada pentingnya juga, walaupun kita bukan seorang pemalu, tapi perlu juga kita ketahui bagaimana si pemalu membangun relasi supaya kita juga bisa menolong atau menjadi sahabat yang baik bagi siapa saja ya. Oke, baik, PowerPoint-nya sudah siap ya. Nah, ketika kita berbicara tentang si pemalu gitu ya, tentang si pemalu, maka seringkali kita menghubungkannya dengan tipe orang yang introvert, gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah pemalu itu sama dengan introvert? Atau introvert itu sama dengan orang pemalu gitu ya? Nah, ini saya coba gali ya saudara ya, teman-teman semua. Ternyata beda saudara ya, ternyata beda antara pemalu dengan orang yang punya sifat kepribadian introvert gitu ya. Baik, mari kita akan melihat. Saya sudah buat PowerPoint-nya. Mari kita melihat perbedaan antara introvert dan pemalu ya. Lalu kemudian kita nanti bisa definisikan pemalu itu seperti apa sih, ya kan, yang disebut. Introvert itu adalah suatu bentuk sifat kepribadian manusia atau cara seseorang dalam mengisi energi atau gairah dirinya untuk beraktivitas dengan cara menyendiri ya. Nah, seorang introvert itu mengisi energi dirinya dengan menarik diri dari kebisingan dan lebih menyukai suasana yang sepi atau sendiri. Misalnya dia nonton itu sendiri. Dia suka ngopi misalnya duduk-duduk di kafe itu sendirian gitu. Jadi dia menarik diri dari keramaian dan suka dengan suasana lebih sepi, lebih tenang dan lebih cenderung ingin menyendiri ketika perhatikan ketika dia ingin mengisi energi dirinya. Jadi sehingga dengan suasana yang seperti itu, ketika dia sudah menarik diri dari keramaian itu dan mencoba menyendiri atau suasana yang sepi, maka setelah itu atau suasana itu memberikan dia semangat yang baru atau semangatnya terpompa kembali. Nah, itu introvert ya, perhatikan. Nah, kalau orang ekstrovert itu kan dia senangnya dengan suasana yang ramai, keluar bersama orang rame-rame gitu ya. Nah, dia senang dengan suasana seperti itu. Nah, itu orang ekstrovert. Kalau introvert menarik diri, lalu kemudian dia merasakan energinya bertambah kembali ketika dia sudah mencoba untuk menyepi gitu ya. Baik, kalau pemalu itu beda. Sementara pemalu itu adalah orang yang merasa canggung, khawatir atau tegang dan tidak berani saat berada di lingkungan sosial ya, di lingkungan orang yang ramai gitu ya. Lalu kemudian terlebih ketika berbicara dengan atau berkomunikasi dengan orang yang baru. Nah, sambil saya berbicara ini, silakan mencoba untuk menilai ya, mengevaluasi diri masing-masing gitu ya. Dan jangan melihat orang lain, tapi coba melihat kepada diri sendiri gitu ya. Baik, sekarang kita melihat beberapa ciri seorang pemalu ya. Baik, ciri seorang pemalu yang pertama ya, silakan ya, itu layar berikutnya untuk PowerPoint-nya. Yang pertama,
Dia merasa sangat canggung dan cemas bila berada di tengah orang banyak. Nah, Anda nggak di sini, di posisi ini. Dia merasa bahwa, mengapa dia merasa canggung? Mengapa dia merasa cemas, nggak nyaman? Karena di dalam hatinya dia merasa bahwa orang akan membentuk penilaian negatif terhadap dirinya. Ya, itu ya. Lalu kemudian yang kedua, lebih cepat saja saya sampaikan di bagian ini. Dia berprasangka negatif duluan terhadap dirinya. Jadi orang belum menilai dia, orang belum membicarakan dia, tapi dia sudah lebih dahulu berprasangka atau menaruh prasangka negatif untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dia itu terlalu khawatir apa kata orang lah ya. Padahal belum tentu orang lain bicara begitu. Jadi dia merasa bahwa dia adalah seorang yang lemah. Dia seorang mungkin dia dalam hatinya dia berpikir bahwa mungkin kehadiran saya itu membosankan, bahkan kemungkinan saya itu tidak menyenangkan bagi orang lain. Jadi itu dihantui oleh perasaan-perasaan negatif sendiri ya. Kemudian kekhawatiran yang berlebihan akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Kekhawatiran berlebihan, jadi seperti tadi itu terlalu khawatir apa kata orang. Nah saudara, ketika Anda berkumpul dengan orang lain, dominan enggak perasaan ini? Khawatir apa kata orang. Jadi merasa kiku, merasa apa gimana gitu ya. Nah itu ciri-ciri pemalu. Sangat grogi ketika memulai percakapan. Bahkan pemalu rata-rata tidak sanggup melihat wajah lawan bicaranya, apalagi menatap mata lawan bicaranya. Jadi cenderungnya itu dia melihat ke bawah atau dia buang buang wajah gitu ya, dan tidak begitu tegas untuk berhadapan dengan muka lawan bicaranya begitu ya. Lalu begini, dia sudah tahu jawaban tapi dia takut menjawab. Sebenarnya dia tahu jawabannya, tapi dia takut menjawab. Jadi ketika menjawab, itu jantungnya itu udah deg-degan dulu ya. Jadi badannya bisa gemeteran loh. Kalau orang pemalu banget, itu bisa gemeteran dan bisa keringat dingin gitu. Ya kan, jadi dia bingung dengan perasaannya sendiri, dengan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah kemudian sulit mengatakan isi hati. Nah ini, kalau misalnya seseorang, pernah nggak kamu suka sama seseorang, kamu suka, udah pengen banget ngomong, terus ternyata kamu mau ngomong, itu sudah ada di tenggorokan sini, tapi untuk keluar ngomong, untuk keluar bicara, untuk keluar suara, itu begitu susah sekali. Ada nggak? Pernah nggak seperti ini? Itu namanya malu. Anda sedang merasakan perasaan malu, begitu ya. Nah, kalau begini, kalau terus malu begini ya, sulit sekali untuk mengatakan isi hati. Nah, ini susah dapat pacar, orang-orang kayak gini susah. Jadi untuk mau nembak pacar itu ya, apalagi kalau cowok, ini parah banget. Kalau cowok seperti ini, ini parah banget ya. Jadi nggak bisa nembak, itu susah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kamu sukai, orang yang kamu cintai keburu diambil orang. Kamu masih mikir terus gimana ngomongnya ya. Keburu ditembak sama orang lain. Kamu masih mikir gimana ngomongnya gitu kan. Nah, jadi mulai marah-marah nanti ya, Bu Muri akan memberikan solusi-solusi nanti ya, coba perhatikan. Jadi kalau misalnya ada ciri-ciri seperti ini dan Anda bergumul selama dalam berkomunikasi atau untuk mendapatkan pacar gitu ya. Ya gimana nembaknya, gimana ngomongnya. Nah coba ya perhatikan ciri-cirinya ya. Nanti kita akan lihat solusinya. Kemudian dia terlalu berekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia memberikan standar terhadap dirinya sendiri itu terlalu tinggi gitu. Misalnya begini, nanti kalau aku ngomong jangan-jangan salah. Nanti kalau aku ngomong bisa-bisa aku dinilai negatif.
Aku kayaknya nggak usah gabung deh dengan mereka, kayaknya aku tuh nggak sepintar mereka deh, ya kan? Jadi itu jadi dia kasih standar terhadap diri itu terlalu tinggi, padahal dia rendahkan dirinya sendiri gitu loh ya. Nah, kalau nanti aku tanya, nanti aku dipikir bodoh. Nanti kalau aku tanya, nanti dipikir aku gapten. Terus kalau nanti aku tanya, nanti dipikir aku nggak kreatif. Jadi dia itu apa ya? Sebenarnya dia sedang memberikan standar yang tinggi terhadap dirinya, tapi di waktu yang sama itu dia merendahkan dirinya sendiri. Itu kan menyedihkan, dan itu menyiksa nggak? Jika kamu punya perasaan yang seperti itu, menyiksa nggak? Menyiksa banget. Akhirnya itu sebabnya dia pilih untuk tidak bicara. Pemalu banyak memilih tidak bicara karena perasaan-perasaan ini tadi, praduga tadi. Dengan sendirinya dia sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana sebenarnya kita menempatkan diri itu seperti apa. Atau begini, dia itu memberikan standar terhadap dirinya itu dengan mengambil standar orang lain. Misalnya ya, saya beri contoh misalnya Niko gitu ya. Lalu misalnya ini saya ya, nama saya Muli misalnya ya. Nah, memang nama saya Muli gitu ya. Lalu Niko itu kan misalnya pinter ya, bagian IT pinter. Lalu standarnya Niko atau kepintarannya Niko itu, saya mau samakan diri saya dengan itu. Jadi saya mau kasih standar saya itu mestinya seperti si Niko. Gitu. Sehingga ketika saya bersama si Niko dan teman-teman, itu saya malu untuk bicara. Saya malu untuk bertanya, saya malu untuk banyak berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Saya merasa standar saya tidak sepintar Niko. Padahal sebenarnya kita masing-masing kan punya standar, punya kemampuan sendiri, punya standar sendiri. Jadi itu terus bergulat di dalam diri. Pernah nggak kalian mengalami yang seperti ini? Ketika berkumpul dengan teman-teman, kalian tidak hadir di situ sebagai diri sendiri, standar diri sendiri, tapi hadir berdasarkan standar diri orang lain dan mengambil standar itu masukkan di dalam diri, dan itu menekan. Pernah nggak? Ada yang pernah? Kalau ada silakan ngaku. Oke ya. Kemudian, nah ini bahasa umumnya minder. Jadi orang pemalu itu cenderungnya minder atau tidak percaya diri. Nah, itu bahasa sehari-harinya, bahasa gaulnya kalian anak-anak muda ya. Pemalu itu cenderungnya minder dan tidak percaya diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya layar berikutnya, ya selain berikutnya ya. Padahal komunikasi itu, relasi itu sangat penting loh saudara. Perhatikan ya, kita baca ya. Kita seringkali berpikir, wah udahlah, aku menarik diri aja lah, udahlah, gua nggak usah bergaul lah, udah, aku diem aja lah, aku sendiri aja gitu kan. Nah saudara, perhatikan, relasi itu sangat penting sekali. Apalagi di masa muda, mulai dari masa muda ini, relasi itu seharusnya kalian jalin mulai dari lebih dini untuk menjadi relasi dengan orang lain. Mengapa saudara? Karena coba kita baca bersama. Karena relasi itu sangat penting. Karena setiap orang pasti membutuhkan orang lain. Betul? Amin? Setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain. Dan perhatikan, sampai engkau dewasa pun, apapun profesimu, engkau harus berhadapan dan berkomunikasi dengan orang lain. Engkau pasti berhadapan dengan orang. Gak mungkin gak sebagai makhluk sosial, kita pasti berhadapan dengan orang. Dan kita pasti harus berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kita terus menaruh perasaan minder, perasaan rendah diri, perasaan malu itu, nah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain? Orang yang sulit berkomunikasi dengan orang lain,
itu sulit untuk berkembang. Kalau engkau seringkali jarang berkomunitas, itu sulit berkembang orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi semuanya kita harus belajar untuk berelasi dengan orang lain. Nah, sekarang tips dan triknya ya, tips dan trik. Ya. Trik dan tips menghadapi perasaan malu, ya. Yang pertama, nah ini ya, perhatikan ya. Sekarang kita masuk ke poin yang lebih kita tekankan ini ya. Tips dan trik menghadapi perasaan malu. Yang pertama, yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Nah ini ya. Nah jangan bilang begini, wah simu ini terlalu mengedepankan kekuatan manusiawi. Bukan begitu. Nanti di akhir akan saya jelaskan kebenaran firman Tuhan tentang ini ya. Nah pertama-tama yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Perasaan negatif itu lepaskan. Jangan biarkan itu menghantui dirimu. Yakinkan dirimu bahwa aku bisa. Bahwa aku mampu gitu loh. Bahwa aku juga berharga ada di tengah mereka. Yakinkan dirimu sendiri dulu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap dirimu sendiri. Jangan terlalu memberikan standar yang tinggi terhadap dirimu sendiri. Apalagi mengambil standar orang lain, mengambil potensi orang lain, standar potensi orang lain, lalu engkau jadikan itu sebagai standar potensi dirimu. Itu tidak tepat, sudah. Sebab tiap orang itu kan punya kemampuan masing-masing. Dan kamu pasti punya kemampuan tersendiri gitu loh. Jadi jangan kamu banding-bandingkan dirimu dengan orang lain ketika kamu berkomunitas. Ketika kamu berelasi dengan orang lain, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kalau kamu memberi ekspektasi tinggi terhadap dirimu dan mengambil ekspektasi orang, maka itu hanya menekan. Dan itu membuatmu tidak bisa bicara. Membuatmu itu tidak leluasa untuk bicara, tidak leluasa untuk mengekspresikan apa adanya dirimu. Bahkan itu tadi, tidak leluasa untuk mengatakan apa yang ada di dalam isi hati. Ya. Yang berikutnya, jangan trauma dengan sebuah kesalahan di masa lalu. Ya. Jangan trauma dengan sebuah kesalahan di masa lalu. Nah, mungkin sebelumnya beberapa waktu yang lalu atau waktu kita masih kecil atau atau di satu kesempatan kita melakukan kesalahan komunikasi, kita salah ngomong misalnya kan. Mungkin lagi kumpul dengan teman-teman, kemudian kita kok salah ngomong, kemudian kita diketawain orang atau diketawain teman-teman kita. Apalagi misalnya kita pernah dibully, ya kan? Karena kita misalnya terlihat salah atau melakukan satu tindakan yang kurang tepat atau mengeluarkan statement yang memang kurang pas, lalu kemudian kita dibully. Nah itu jangan membawa-bawa ya, jangan bawa-bawa kesalahan masa lalu ya, kesalahan beberapa waktu yang lalu, kesalahan di situasi satu tempat, kamu bawa-bawa sampai hari ini, itu akan menekan. Semua orang juga pernah buat salah kok. Saya juga misalnya dalam berkomunikasi pernah kok saya salah kalimat atau salah mengucapkan, pernah. Kadang-kadang bahkan sampai hari ini cepet-cepet ngomong salah mengucapkan gitu. Ya kan? Nah, apalagi misalnya ya tentang bully ya, Anda pernah dibully lalu kemudian Anda tambah tertekan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang bullying ya. Jangan mau tertekan dengan apa kata orang. Jadi dirimu sendiri. Nah, teman saya pernah mengalami sebuah tekanan dan akhirnya dia menjadi seorang pemalu. Gara-garanya waktu dia SD itu maju ke depan untuk membaca lomba pidato. Pada masa kami, seumur-umur kami tuh waktu SD, SMP itu, bahkan waktu SMA itu sering yang namanya lomba pidato. Waktu SMA saya suka lomba pidato. Saya pernah juara loh lomba pidato. Waktu itu lomba pidato P4 ya. Nah,
Nah, waktu SD dia itu ikut lomba pidato, teman-teman ya. Ya, lalu kemudian ternyata dia entah salah ngomong di depan gitu ya. Ya, entah salah ngomong di depan atau bagaimana. Akhirnya yang menonton itunya, ini juga pelajaran bagi kita ya. Kalau teman-teman kita salah ngomong, ya jangan ditertawain, jangan dipermalukan gitu. Nah, dia ini salah ngomong lah. Pokoknya ya kurang tepat lah ya. Dia ngomong itu dalam perlombaan atau pidato yang dia bacakan dalam perlombaan itu. Nah, para orang tua dan teman-temannya yang hadir itu menertawakan dia gitu. Dan dia malu sekali. Dan mulai saat itu dia malu sekali maju ke depan. Bahkan dia nggak berani ke depan. Kalaupun dia ke depan, dia mengalami dia gemeteran duluan. Bahkan sampai dia dewasa. Nah ini tadi ya, terlalu membawa masa lalu, kesalahan masa lalu dibawa sampai hari ini. Jadi kesalahan masa lalu dibawa menjadi tekanan, menjadi beban sampai hari ini. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Anda rugi kalau seperti itu. Kesalahan masa lalu sudah selesai. Anda harus dipulihkan hari ini, jangan dibawa-bawa, dipikul-pikul gitu. Anda tidak bisa kreatif. Anda tidak bisa berkembang kalau kesalahan masa lalu itu terus ditaruh di pundak, ditaruh di atas kepala. Itu akan terus menekan. Kita harus bisa melepaskan itu. Kita harus pulih menjadi lebih baik, ya. Amin. Kok pada senyum-senyum? Amin. Ya, kayaknya banyak yang bawa kesalahan masa lalu sampai hari ini. Ya, termasuk misalnya trauma, dan mau pacaran lagi gara-gara seringkali di PHP gitu. Ya, itu namanya membawa-bawa kesalahan dosa masa lalu kepada hari itu, namanya orang belum move on gitu ya. Itu belum pulih. Kamu tidak bisa bergerak lebih. Kamu tidak bisa berhasil lebih kalau kamu masih tanggung kesalahan masa lalu. Ya, kalau kita sudah dipulihkan, dan pulihkanlah dirimu di dalam Tuhan supaya hidupmu menjadi lebih baik. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini harus lebih baik, dan ke depan harus lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Amin ya. Nah, teman saya itu sampai hari ini dia masih sering merasakan seperti itu. Jadi ketika maju ke depan, dia bisa dia bisa sampai keringatan. Kalau terpaksa pun maju, dia maju itu jantungnya itu bisa deg-degan. Jadi karena masih terus membawa kesalahan di masa lalu, ya. Nah, pesan saya, kalau temanmu melakukan satu kesalahan, ini bisa dalam komunitas kecil, bisa dalam komunitas besar, bisa di suasana apa saja. Pesan saya, apalagi kalian yang masih muda-muda ini ya, pesan saya jangan menertawakan atau jangan membuli ya teman. Nah, kalau dia salah, ya katakan, oh enggak apa-apa, ayo kamu bisa, enggak apa-apa. Jadi berikan semangat, berikan dorongan. Kalau misalnya dia salah mengucapkan kata misalnya bahasa Inggris lah, dia salah ngomong gitu kan. Ada beberapa juga yang saya lihat itu tertekan karena dia sering dibully. Jadi ketika dia ngomong itu salah gitu ya, kurang penutupnya, lalu kemudian dia dibully. Jangan ya, anak-anak Tuhan yang mendengar ini ya, kita semua di sini anak-anak Tuhan yang baik ya. Jangan seperti itu ya. Kalau ada temanmu yang salah melakukan sesuatu, salah ngomong, jangan dibully. Tapi berikan dia support. Wah, enggak apa-apa, kamu bisa. Itu mah masih bisa diperbaiki, enggak apa-apa gitu kan. Nah, sehingga dia merasa nyaman, dia merasa diterima di lingkungan di mana kamu berada atau di mana dia berada. Kemudian, jangan tanamkan pikiran negatif terhadap dirimu sendiri. Nah, pemalu, ya khususnya para pemalu ini ya, itu terlalu menaruh hal-hal negatif. Aku enggak bisa, aku ini bodoh, membanding-bandingkan diri dengan teman dia itu lebih pintar. Mereka itu kan golongan high class, aku kan orang yang nggak mampu. Jadi taruh sendiri gitu loh, datangkan sendiri perasaan negatif itu. Padahal teman-temanmu atau orang di sekitar belum tentu ngomong begitu gitu loh. Belum tentu mereka menganggap kamu rendah seperti itu. Bahkan seringkali ya kekhawatiran itu hanya terjadi di benak kita sendiri.
Tidak seperti itu kenyataannya perasaan orang terhadap kita gitu. Jadi orang-orang pemalu itu ini datangkan sendiri. Jadi kosakata negatif itu dimasukkan, dan dia sendiri bergumul dengan itu. Itu kan menderita sekali ya. Padahal orang lain belum tentu, dan saya yakin banyak sekali orang yang berpikir positif terhadap kita. Ya. Nah, kemudian memulai percakapan dengan satu pertanyaan. Nah, ini bisa untuk orang yang pemalu, bisa juga untuk orang yang pemberani ini ya. Bisa untuk orang introvert, bisa untuk orang ekstrovert gitu ya. Nah, tips ini perhatikan ya, ini penting sekali dan ini bagus sekali. Untuk siapa saja ini bagus. Mulai percakapan dengan satu pertanyaan. Maksudnya begini. Banyaknya kita itu kalau ketemu orang, apalagi orang baru, permasalahan kita yang paling utama adalah gua mau ngomong apa sama dia. Gua mau ngomong apa? Apalagi orang baru ya. Gua mau ngomong apa? Kan kita belum pernah kenalan, belum pernah ketemu gitu. Tuh gua harus mau ngomong apa sih mu, ya kan? Nah, mulai dengan satu pertanyaan. Termasuk orang yang pemalu. Termasuk ketika misalnya Anda mau nembak seseorang. Kalau udah ngomong nembak senyum-senyum, nah itu senang semua dengerin ya. Gimana ya? Tipsnya ya, bicara dengan seseorang mulai dengan satu pertanyaan. Misalnya tanya, namamu siapa? Ya kan? Udah ya, nama siapa? Tapi bener-bener tanya lo denger. Nanti jangan sampai di menit kedua lalu kamu tanya lagi, namamu siapa gitu kan? Dia udah jawab tadi, namaku Neni gitu kan. Lalu sudah 5 menit lalu kamu tanya, namamu siapa gitu. Nanti dia bilang, ini gimana sih gitu kan? Kamu lagi ngobrol sama saya atau apa sih gitu kan? Mulai dengan satu pertanyaan. Oke, itu pertanyaan yang satu. Satu lagi pertanyaan. Kamu tinggal di mana? Lalu dia jawab. Satu lagi pertanyaan. Kamu berasal dari mana ya? Daerah mana ya? Nah, itu kan sudah cukup banyak sekali pembicaraan. Lalu kemudian orang tuamu masih ada enggak? Pertanyaan lagi, satu lagi pertanyaan. Kamu masih bersama orang tuamu enggak? Kamu sekolah di mana? Atau kamu kerja di mana? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk menghidupkan situasi atau sebagai bahan pembicaraan, sebagai bahan komunikasi. Jadi makanya saya beri kalimat ini, mulai percakapan dengan satu pertanyaan. Nah, ini bisa untuk pemalu, bisa juga untuk kita semua ketika mau memulai pembicaraan. Apalagi berhadapan dengan orang yang baru. Nah, nanti orang itu pasti jawab. Kalau kita tanya gak mungkin dia jawab, kecuali dia bisu. Pasti dia jawab. Dan kemudian saudara perhatikan ya, umumnya orang itu senang berbicara tentang dirinya. Umumnya orang itu senang berbicara tentang dirinya. Nah, apalagi tanya, siapa namamu, rumahmu di mana, pekerjaanmu apa, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita tanya begini, pergumulanmu apa? Apa yang bisa saya doakan? Nah, itu tentu di ujung ya. Jangan tiba-tiba ketemu orang baru langsung tanya gini, baru kenalan, belum tahu namanya, langsung bilang gini, apa yang bisa saya doakan ya? itu nanti dia bisa lari gitu ya. Mulai dari pertanyaan sederhana, pertanyaan perkenalan lebih dahulu, begitu ya. Nah, kalau sudah begini maka akan banyak sekali pembicaraan. Dan orang yang ditanya biasanya senang berbicara tentang diri. Gitu ya. Maka kalau engkau memulai pembicaraan, jangan banyak bicara tentang dirimu dulu. Karena lawan bicara bisa menghindar. Rata-rata orang kan senang mendengar berbicara tentang diri. Sedikit sekali orang yang mau mendengar tentang diri orang lain. Maka kalau ada orang yang bersedia mendengarmu gitu ya bersyukurlah. Ya, itu teman yang baik. Yang senang mendengar dirimu itu adalah orang baik. Orang yang sangat berempati. Itu jarang orang seperti itu. Jadi, tanya tentang dirinya. Mulai dengan satu pertanyaan. Dan satu pertanyaan, dan banyak sekali pertanyaan. Ya, itu ya. Sudah lengkap sampai di sini? Sudah ya? Oke ya?
Berarti gampang. Kalau selama ini, waduh, gue mau mulai dari ngomong apa sih mau kalau ketemu dia, ya kan? Nah, mulai dengan satu pertanyaan, dan banyak sekali pertanyaan, ya. Oke. Berikutnya ya. Jalin relasi dengan orang-orang yang positif, ya. Khusus ini yang misalnya merasa malu atau canggung di dalam berelasi atau di dalam berkomunitas atau dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jalin relasi dengan orang-orang yang positif. Nah, berelasilah dengan orang-orang yang bisa memberimu contoh dalam berkomunikasi. Ya. Kalau bisa, ya kan, boleh kamu berteman dengan siapa saja, ya boleh. Tapi kalau bisa perbanyak berteman dengan orang-orang yang ini, yang banyak, yang lancar berkomunikasi atau yang ramai gitu lah ya, supaya kamu bisa melihat contoh-contoh ketika berbicara itu seperti apa. Nah, kalau bisa jangan justru semua temanmu itu pemalu gitu ya. Kamu sudah pemalu lalu temanmu semua pemalu semua. Atau temanmu semua pendiam semua. Nah, itu nanti kamu akan tenggelam dalam pemalu, rasa malu itu. Dan kamu akan tenggelam di dalam diam. Ya. Nah, jika belum terlalu percaya diri, ya, saya katakan jika belum terlalu percaya diri, maka hindarilah orang-orang yang suka membuli. Ya. Jika belum terlalu percaya diri. Kalau sudah percaya diri, sudah punya prinsip, sudah tahu sudah tahu prinsip-prinsip hidupnya sendiri, maka berhadapan dengan orang yang suka membuli itu tidak menjadi masalah. Ya. Oke, baik. Yang terakhir. Solusi yang terakhir. Bangun kepercayaan dirimu di dalam Tuhan. Nah, ini kesimpulannya dan ini rangkuman dari semua solusi itu. Bagaimana kamu bisa percaya diri bahwa kamu bisa, bagaimana kamu bisa berpikiran positif terhadap dirimu sendiri, bagaimana kamu berani untuk mengatakan apa adanya gitu ya. Maka yang terakhir adalah bangun kepercayaan dirimu di dalam Tuhan. Nah, memang firman Tuhan ini luar biasa. Apapun itu ada jawabannya di dalam firman Tuhan ya. Nah, baik, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ada di slide sebenarnya ya. Ya, ini. Ayat 27 dan 31. Oke, mari kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 27 dan 31. Firman Tuhan berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia itu, termasuk saya dan termasuk kamu, termasuk kalian semua, anak-anak muda. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu apa? Sungguh amat baik. Perhatikan ya. Kita ini diciptakan, saya diciptakan, Anda diciptakan, kita semua anak-anak muda yang hadir malam hari ini diciptakan menurut gambar Allah. Oke? Dan apa dikatakan? Ketika sudah diciptakan, Allah menciptakan kita dan dia melihat bahwa kita itu sungguh amat baik. Berharga enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi kalau engkau melihat dirimu negatif, bodoh, aku nggak bisa, aku begini, aku membosankan, aku begini. Kalau engkau terus menaruh negatif, engkau sudah salah melihat dirimu di dalam kebenaran. Allah sendiri di dalam firman-Nya, Allah yang menciptakan engkau berkata, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berharga enggak? Berharga enggak? Boleh sekarang dibuka mikrofonnya, boleh jawab-jawab. Berharga enggak? Berharga. Segambar dan serupa dengan Allah.
Ini bukan si Mulo ya, bukan Bu Muli yang ngomong ini loh ya. Allah sendiri menciptakan kita berkata, engkau kuciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Berharga sekali. Dan ini hanya dikatakan kepada manusia. Kecoa, bebek, ayam, kelinci di atas ya, ada kelinci di atas. Itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Tidak loh. Itu sebabnya kita ini ciptaan yang paling berharga di atas segala ciptaan. Kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan tumbuhan. Hanya kepada manusia lah Tuhan berkata, aku itu menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang coba lihat wajahnya masing-masing di kamera. Coba lihat kamera. Lihat wajahmu, gak usah lihat wajah orang. Lihat. Katakan, Fikar. Ya, Fikar katakan, aku ternyata segambar dan serupa dengan Allah. Disejajarkan loh. Itu ajaib. Maka dosa ya, kalau kita menempatkan diri kita itu rendah. Dosa loh itu. Iya. Tuhan sudah mengangkat derajat kita lalu kita rendahkan. Itu sebabnya salah besar kalau kita ini tidak menghargai diri sendiri. Apalagi kayak misalnya ya orang yang yang narkoba gitu, dia silet-silet dirinya, dia sakiti dirinya. Itu kenapa? Belum menemukan siapa dirinya di dalam Tuhan. Kita ini sangat berharga diciptakan. Amin. Maka engkau dimanapun engkau berada, berkomunikasi dengan orang lain, berhadapan dengan siapapun, jangan bilang begini, dia kan orang hebat, dia kan orang besar, dia kan ini, dia kan orang pintar, dia kan begitu, aku kan enggak. Salah. Dia ciptaan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Engkau juga ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Sama. Jadi kemanapun engkau pergi, levelmu dengan semua orang sama, segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Mulai malam hari ini jangan pernah lagi merendahkan diri. Dengan demikian engkau tidak jadi pemalu. Dengan demikian engkau tidak merendahkan dirimu sendiri. Dengan demikian kemanapun engkau pergi, engkau punya harga diri. Kemanapun engkau pergi, engkau punya kebanggaan dengan dirimu sendiri. Nah, kemudian di ayat berikutnya, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan perhatikan, dan aku ini Tuhan yang berkata ini ya, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saking kita berharga loh. Tahu nggak kenapa Tuhan selamatkan kita? Karena kita sangat berharga. Tuhan Yesus disalibkan bukan untuk kecoa kan? Untuk menyelamatkan kecoa kan? Tuhan Yesus disalib itu kan bukan untuk menyelamatkan bebek. Bukan kan? Tuhan sampai disalib. Tuhan Yesus sampai disalib untuk menyelamatkan manusia, saya dan saudara. Mengapa? Tuhan rela melakukan itu. Mengapa? Karena saya dan engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau itu sangat berharga. Seberharga apa? Karena engkau segambar dan serupa. Amin. Dan kita sudah dipulihkan dalam keadaan ketika kita sudah menerima keselamatan dalam Dia, maka derajat kita itu dikembalikan kepada keadaan yang semula. Nah, kemudian kalau kita merasa minder, merasa rendah diri, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita itu menaruh potensi di dalam diri kita masing-masing. Enggak mungkin enggak. Setiap kita itu Tuhan taruh potensi, cuma potensinya berbeda-beda. Apakah hanya orang yang pintar bahasa Inggris yang berharga di mata Allah? Oh enggak. Orang yang pintar bahasa Inggris, orang yang pintar bahasa Indonesia,
orang yang tidak pintar matematika, yang pintarnya IT, ya kan? Orang yang nggak pintar statistik, tapi dia pintar melukis, sama semua di mata Tuhan. Kenapa? Semua Tuhan yang memberi, dan Tuhan memberikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi tiap. Jangan banding-bandingkan dirimu. Oh, dia itu lebih bagus karena dia pintar di situ, dia lebih bagus. Enggak, sama. Karena Tuhan yang memberikannya, dan Tuhan pun memberikannya. Tuhan tahu apa yang cocok untuk Niko, apa yang cocok untuk Feba, apa yang cocok untuk Hansen, apa yang cocok untuk Murini dan sebagainya. Sama. Dan semua. Ya, jadi sebagai kesimpulannya adalah untuk bisa keluar dari sifat pemalu atau perasaan pemalu itu adalah bangun kepercayaan dirimu di dalam. Maka dengan demikian engkau bisa berrelasi dengan orang lain, engkau memiliki kepercayaan diri, dan engkau keluar dari perasaan-perasaan negatif terhadap diri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Siapa yang moderatori, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tuhan berkati kita semua.